Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurafika Rahma, NPM 18111001. Saya akan membahas materi mengenai pengertian dan klasifikasi dari bahan ajar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih bahan ajar itu. Bahan ajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai medium yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan dari narasumber kepada peserta didik. Ada pendapat lain yang membahas tentang pengertian dari bahan ajar, yaitu bahan ajar itu adalah media yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh orang yang belajar atau peserta didik. Bahan ajar kerap digunakan sebagai media untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran dari narasumber kepada peserta didik. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran, penggunaan bahan ajar mampu memberikan beberapa kontribusi penting, diantaranya membuat isi atau materi pelajaran yang bersifat baku, mengurangi terjadinya kesalahan persepsi dalam proses belajar, meningkatkan hasil belajar individu atau minat belajar individu, serta meningkatkan daya ingat dari peserta didik. Ragam bahan ajar. Bahan ajar pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar mencetak. Bahan ajar cetak itu meliputi teks, buku, modul mandiri, brosur, serta poster. Sedangkan bahan ajar mencetak itu meliputi program video, program audio, dan program multimedia. Ini adalah contoh bahan ajar yang cetak atau bahan ajar yang berisi informasi atau pengetahuan berupa teks, sehingga peserta didik bisa mencari informasi tentang pembelajaran atau tentang mata pelajaran di dalam buku ini. Karena bahan ajar ini sifatnya sangat mendidik. Yang selanjutnya adalah bahan ajar mencetak. Bahan ajar mencetak itu contohnya ini. Dari laptop kita bisa menghasilkan program video, program audio, serta multimedia. Multimedia itu seperti internet atau web. Bahan ajar cetak itu berisi informasi atau materi pembelajaran atau sumber referensi siswa. Yang selanjutnya audio. Bahan ajar audio itu digunakan pada saat kita sedang melakukan proses pembelajaran mengenai pembelajaran bahasa, yaitu pelafalan kata, pelafalan kalimat, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah bahan ajar video. Bahan ajar video bisa digunakan pada saat kita melakukan proses pembelajaran seperti fotosintesis dan yang lainnya. Program multimedia itu terdiri dari digital dan jaringan. Digital itu bisa menghasilkan video, audio, foto, gambar, dan lainnya. Sedangkan jaringan itu bisa menghasilkan seperti internet atau web. Ada indikator bahan ajar efektif. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan ajar, yaitu bahan ajar itu harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan bahan ajar harus mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran secara berkesinambungan, dan bahan ajar mampu meningkatkan daya ingat dari peserta didik setelah membaca, melihat, mendengar, dan yang lainnya. Dan bahan ajar juga harus mampu membuat peserta didik itu berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya adalah pengadaan dan pemilihan bahan ajar. Pengadaan dan pemilihan bahan ajar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang telah ada untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk memproduksi bahan ajar
bahan ajar baru yang sesuai dengan pembelajaran peserta didik. Yang terakhir adalah pendidik dapat juga membeli bahan ajar dimanapun ia berada dan dari siapapun, asalkan sifatnya mendidik. Yang selanjutnya adalah bahan ajar yang dipilih untuk digunakan dalam mendukung sebuah program pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal seperti akses, biaya produksi, dukungan terhadap aktivitas belajar mengajar, kemudahan dalam penggunaan dan pendapatan bahan ajar, dukungan dari sekolah, serta kebakuan materi atau isi pelajaran. Dan yang terakhir adalah kecepatan untuk memodifikasi bahan ajar yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.